Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. Ten dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Makrifat Geger Kalong, Bandung. Judul yang kita angkat kali ini adalah agama yang telah salah konsep. Nabi di dalam beberapa dalil membedakan agama. Ada yang disebut agama samawi, ada yang disebut agama ardi. Padahal sama-sama agama. Agama samawi adalah agama yang turun dari langit. Ada sambungan dengan yang di langit. Tanda petik ya. Sedangkan agama ardi adalah agama bumi. Atau agama akal, atau agama yang tidak ada hubungan, sambungan dengan yang di langit, ya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sejarah ya, kita pelajari sejarah ya, rusaknya seluruh agama langit adalah setelah ditinggalkan Rasul pembawa wasilah sambungan akan Allah di ars ya, kemudian wasilah itu kemudian diingkari oleh umat beragamanya sendiri. Karena apa? Diterangkan dalam Quran ya, entah itu surat berapa ayat berapa, saya nggak menghafalkan Quran yang mushaf ya. Perpindahan arah kiblat itu sangat sulit diterima. Padahal ya, dari Rasul ke Rasul yang nyuruh sama nggak? Sama. Antara Rasul Musa dengan Rasul Isa, Rasul Muhammad, yang nyuruh sama nggak? Sama. Nah, tetapi umatnya masing-masing Rasul itu biasanya mengagungkan Rasulnya masing-masing, sehingga sulit move on, sulit menerima Rasul yang baru yang diturunkan Allah agar memperbaiki agama sebelumnya yang telah rusak. Yang Rasul itu fungsinya dan tugasnya adalah membawa tali sambungan hubungan wasilah. Nah, kalau sudah begitu ya, misalkan ya, fansnya Nabi Musa setelah ditinggalkan Nabi Musa tetap mengagungkan Nabi Musa, karena Nabi Musa pun meninggalkan syariat, betul ya? Nah, mereka inilah karena terlanjur ngefans, sulit move on ya, dan sulit menerima perbaikan yang diturunkan Allah ya, sehingga mereka umat Yahudi mengingkari adanya Rasul Isa yang diturunkan Allah ya, memperbaiki agama yang lalu. Nah, kalau memperbaiki ya berarti barangnya sama nggak? Sama. Ini rusak kemudian diperbaiki ya, barangnya sama nggak yang itu? Sama. Berarti Yahudi sama Nasrani barangnya sama nggak? Sama. Nasrani sama Islam barangnya sama nggak? Sama. Dari agama samawi kemudian rusak menjadi agama ardi. Ini ada campur tangan iblis. Kalau sudah begitu, peluangnya iblis akan mengadu domba manusia, mengacak-ngacak manusia, merusak tatanan
sunatullah, undang-undang alam semesta. Akhirnya apa? Masing-masing agama merasa benar. Dan itu yang terjadi sekarang, tidak? Hindu merasa benar, Buddha merasa benar, Yahudi merasa benar, Nasrani merasa benar, Islam merasa benar. Nah, karena mereka mengagungkan rasulnya masing-masing, tetapi tidak mengagungkan rasul yang di zamanmu sendiri. Jelas? Sekarang ya, umat Nasrani mengagungkan Rasul Isa yang di zaman ribuan tahun yang lalu. Demikian umat Yahudi mengagungkan Rasul Musa ribuan tahun yang lalu. Demikian juga umat Islam mengagungkan Nabi Muhammad 1500 tahun yang lalu. Padahal gak nyambung. Makanya kau harus cari Rasul di zamanmu sendiri. Masuk akal gak ini? Dan bukannya itu dalam praktek syahadat bunyinya. Kau harus saksikan. Berarti kau harus ketemu di zamanmu sendiri, enggak? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah bersaksi akan Allah yang wujud yang di dunia, yaitu wakil utusannya. Jelas? Jelas. Dan dia adalah Rasul yang ada di zamanmu sendiri. Bantahnya ulama-ulama, kiai, ustadz, Gus Buya Habib ya, terangkan dengan ilmu nahwu, sorof, mantek, balaghah dan sebagainya, ilmu bahasa Arab, grammar dan sebagainya. Bantahan uraian Ta'lim Ma'rifaat ini ya. Nah, mereka karena sulit move on dan mengagungkan rasulnya masing-masing ya, padahal sudah nggak ada hubungan ya, nggak ada sambungan wasilah, nggak ada sambungan secara keruhanian. Padahal di ayatnya ada rasul di zamanmu sendiri, di antara kamu, di antara kaummu, tapi mereka mengingkarinya. Ayatnya ada nggak? Ada. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum dan seterusnya. Nah, sekarang ya umat Islam merasa benar sendiri. Umat Kristen pun demikian dan sebagainya. Padahal ya Nabi Isa mengakui Nabi Musa, juga mengakui akan kedatangan Nabi Muhammad. Demikian juga Nabi Muhammad menyampaikan ada risalah tentang rukun iman. Wajib mengimani rasul-rasul dahulu dan kitab-kitab dahulu. Tapi bukan kitab yang ini ya, tertulis ya, tapi kitab yang qadim. Rasul-rasul dahulu, tetapi rasul yang ruhaniyah. Jelas ya? Karena mengimani rasul yang jasmaniyah, kamu nggak kenal ya. Nah, jalan cara untuk mengimani rasul dan kitab secara rohani adalah lewat metodologi. Nah, agama ya, ini ibarat ini kan handphone ya. Handphone ini anggap aja begitu ya, atau apa ya? Nah, ini satelitnya ya, satelit ya. Kemudian ini ada pemancarnya atau receivernya ya, receiver dan pemancar. Ini satelitnya. Ya, ini ada satelitnya di sono ya, di langit ya. Nah, kemudian ini nggak fungsi. Nggak fungsi secara sinyal dan sebagainya. Berarti ada kerusakan hubungan dengan yang di atas ya. Nah, kemudian Allah perbaiki lagi sinyalnya dan juga peralatannya, misalkan rusak trafonya, rusak apanya. Nah, supaya apa? Ini berfungsi lagi. HP ini loh, anggap aja HP ya. HP ini ada kaitan sistem ya, dengan bla 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 bla, receiver pemancar di sini ada satelitnya. Ini ada sambungan gelombang. Nah, ketika gelombangnya putus atau rusak, kemudian diperbaikilah semuanya. Kemudian nyambung lagi. Rusak lagi, diperbaiki, nyambung lagi. Nah, pertanyaannya, kapan
agama itu rusak adalah ketika Sambungan. kehilangan sambungan dengan yang disono, betul ya? Maka jangan kaget ya, orang sholat ada nggak yang bisa milat? Orang sholat ada nggak bisa khusyuk? Orang beragama ada nggak bisa syahadat? Orang Islam ada nggak bisa menerang ilmiah yang mengingat Allah yang laisa kamitslihi syai'un? Sudah nggak ada. Jelas ya? Dulu pun demikian. Seluruh agama dulunya ada sambungan dengan Allah lewat wasilah kan yang dibawa Rasul. Rasulnya yang manusianya belum wafat. Kemudian nur Rasulullahnya atau nurun ala nur atau nur wasilah kemudian diingkari. Karena apa? Merasa bisa sholat tanpa wasilah, betul ya? Bisa zikir tanpa wasilah, bisa mendoa tanpa wasilah. Kan nggak cocok sama ayatnya. Kau mendoa, sholat ibadah, wajib bersolawat akan Rasulmu. Kalau umat Islam diajari wajib sholat akan nabimu, betul nggak? Nabi yang apa? Nabi yang Rasulullah, betul ya? Bukan nabi biasa ya, nabi yang Rasulullah. Nah, karena Rasul min anfusikum itu seorang ya, bukan dua orang ya, Mas Arif ya. Di satu zaman hanya ada seorang manusia sebagai pembawa wasilah. Manusia disebut nabi atau rasul. Nah, itu cuma satu ya, rasul itu ya. Tetapi kalau nabi bisa jadi di satu zaman ada banyak. Nabi itu adalah khalifahnya rasul. Nah, ketika ini sambungan dengan yang di sono itu putus, maka Allah kirimkan perbaikan gitu. Apa yang diperbaiki? Agama yang lalu yang telah rusak. Nah, berarti agamanya sama nggak yang diperbaiki sama yang ini? Sama. Hindu sama Buddha sama nggak? Sama. Buddha sama Nasrani sama nggak? Sama. Nasrani sama Islam sama nggak? Sama. Bahan dasarnya sama? Sama. Sama. Tuhannya sama? Sama. Rasulnya sama? Sama. Kitabnya sama? Sama. Luar biasa ini. Karena begitu ada sudut pandang, kemudian sulitnya menerima arah kiblat yang baru, yaitu arah kiblat ketuhanan ya. Nah, arah kiblat Tuhan siapa? Ya Rasul. Di zaman sendiri itu arah kiblatmu. Nah, yang berasulkan Nabi Musa sulit menerima kiblat baru, yaitu Nabi Isa. Oh, nggak mau, anti. Demikian juga seterusnya, demikian seterusnya. Karena apa? Nah, coba sekarang aja loh. Ajaran Islam semuanya diajarkan dengan dogmatis, betul nggak? Dan kita diarahkan untuk berkiblat akan Rasul zaman 1500 tahun yang lalu, betul nggak? Betul. Nah, kalau sudah begini, sinkron nggak dengan syahadat? Nggak sinkron. Masa kita bersaksi akan beliau yang di zaman 1500 tahun yang lalu? Masa kita bersaksi dengan angan-angan? Bersaksi dengan angan-angan loh. Kenapa? Kecuali ada fotonya Nabi Muhammad, betul nggak? Kecuali ada videonya Nabi Muhammad, itu baru, oh itu. Kan nggak ada. Bagaimana bersaksi kalau nggak melihat? Jelas ya? Jelas. Itu yang kontradiktif ya. Maka harusnya kau beragama itu yang paling nalar ilmiah dan masuk akal adalah sesuai dengan sudut pandangmu, zamanmu sendiri. Masa kau zaman sekarang kemudian kau samakan dengan existing zaman onta? Gak nyambung. Iya deh. Kau di Indonesia, masa kau berkiblat existing di bangsa Arab dengan gurun pasir?
Oh sekarang loh, orang Arabnya sudah berubah, betul nggak loh? Sekarang jadi hijau. Loh, logika dari mana coba ya? Saya ulangi lagi ya. Kau di Indonesia dan di mana-mana belahan dunia, ini diajarkanlah agama secara dogmatis, secara teoritis pengetahuan yang berkiblat akan existing ya, akan Nabi Muhammad zaman 1500 tahun yang lalu. Di situ bangsa Arab, gurun pasir, zaman yang kuno. Kau hidup di zaman ini, di Indonesia. Beda zaman, beda keadaan, beda budaya, beda bangsa. Kau hidup di sini loh. Masa kitabmu sesuai dengan zaman yang dulu? Ya enggak mungkin lah. Contoh gini ya, kau seorang petani, pakai panduan buku kitabnya nelayan, coba. Loh, goblok kamu? Tolong. Loh, itu saja loh. Enggak masuk akal bagi saya. Saya sang Mr. Tem yang brilliant bagi hati dan Tidak sombong. udah masuk akal nggak ini? Masuk akal. Katanya syahadat, baru syahadat sudah nggak masuk akal. Ingat Allah nih, nggak masuk akal yang lain saya kami sayun, nggak ketemu ini. Jadi agama langit semuanya itu sami mawon ya, kecuali agama yang bikinan manusia. Kalau nggak salah itu ada agama bikinan contohnya Nietzsche atau apa itu. Ada dia menerbitkan buku itu, dia menerbitkan agama tapi bikinan dia sendiri. Itu udah bikinan manusia ya. Nah, jadi konsep dasar agama inilah yang nggak dimengerti. Sehingga apa? Debat gak ada habisnya, sama-sama teori. Begini loh ya. Ada, coba ambil ini. Tanggalan. Coba ya. Ini di balik ini akhirat ya. Ini dunia. Nah inilah ini ya. Ini dunia, ya. Ini akhirat, ya. Manusia yang nggak ketemu metodologi, nggak mungkin membuktikan akhirat. Jelas ya? Nah, saya sebut nama aja ya. Ustadz Abdul Somad saja mengira, dia mengimani akhirat itu kan nanti, itu kan? Berarti dia pelaku apa? Penghayal. Hayal dalam hal ini. Dia ngomong sendiri kok. Di sini ada hewan misalkan. Ini iya hewannya ini ya. Saya pindahkan ini ya. Kelihatan ya. Inilah ketololan umat beragama yang goblok-goblok ya. Islam goblok, Hindu goblok dan sebagainya ya. Lihat ya. Mereka di dunia, mereka nggak tahu cara masuk akhirat. Jelas? Nah, seluruh kabar di dalam kitab suci adalah proses perjalanan ruhaniyah akhirat. Betul ya? Sholat lewat akhirat ya? Tuhannya di ujung akhirat ya. Dia di dunia, maka wajib lewat akhirat ya? Ya wajib dong. Betul nggak? Seluruhnya ya, agama yang sifatnya vertikal pasti lewat akhirat. Tapi sayangnya Ustadz Abdul Somad nggak bisa masuk akhirat, tuh nggak ya? Dia bilang sendiri ya, Abdul Somad ternyata cuman penghayal tingkat tinggi. Dalam hal ini, betul nggak? Nah, Abdul ini yang apa? Abdul Somad ya. Abdul Somad dengan Abu Lahab dan Abu Jahal, ini kias ini kok ya. Ini ada Abdul Somad, Abu Lahab, sama Abu Jahal. Ya, ini 3 orang ini ya. Ini saya nggak menyamakan. Ini kias, ini debat 3 orang. Dia mendebatkan tentang perihal akhirat. Contohnya kubur. Ini ada benteng yang nggak bisa dilewati. Ada suara kresek-kresek gitu. Nah, kata Abdul Somad, ini misalkan ini ya, namanya juga mereka kan menduga dalam kitab
bla 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 dari ulama bla 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 bla, itu adalah suara tikus. Masya Allah, itu tikus. Padahal dia bisa masuk akhirat nggak? Enggak. Kata Abdul Somad sendiri, betul nggak ya? Nah, kata Abu Jahal itu kucing yang kresek-kresek itu di alam kubur itu bla bla bla. Dia kan cuma dugaan. Dugaan membaca kitab ya, kitabnya terjadi di sini. Dia nggak mendengar loh ya. Abdul Somad, Abu Jahal, Abu Lahab itu nggak mendengar langsung yang di sini. Dia hanya membaca wacana di dalam kitab suci. Contohnya ya tentang Rasul, kan debat, ya kan? Tapi nggak kenal siapa Rasulnya, kan debat. Tentang Mi'raj, kan debat. Tentang Ars, tentang lapisan langit, tentang apa kan? Semua kan debat. Apakah mereka pelaku ke sini? Bisa ke sini? Enggak toh? Karena Abdul Somad bilang gitu. Akhirat itu nanti, kata itu enggak? Lah teorinya tentang akhirat kan sudah dibaca, betul enggak? Dia membaca teori akhirat, tapi itu teori, betul enggak? Abdul Somad punya cerita ya. Dan dia bilang akhirat itu nanti. Berarti dia masuk akhirat enggak? Enggak bisa. Berarti dia suka mendebatkan tentang akhirat yang dia tidak alami, tapi dia baca lewat buku, kitab, cerita, betul ya? Tapi dia pelaku enggak? Enggak ya. Nah, maka dugaan si A, dugaan si B, si C, itu suara itu ya Allah dari tikus. Oh tidak, Somad. Kata Abu Lahab, itu adalah suara jangkrik. Lainnya lagi, Abu Jahal, oh tidak itu ular. Nah pertanyaannya, apakah mereka membuktikan? Tidak. Loh, inilah penyakit umat sekarang ya. Mereka mendebatkan sesuatu yang tidak pernah dibuktikan. Goblok apa tolol? Goblok. Ini ada minuman, nggak kelihatan ya wujudnya, betul nggak? Karena gelasnya tertutup gini. Kemudian saya minum. Ini diterangkan di dalam kitab ya. Masya Allah, saat itu yang mulia beserta bla 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 minum sesuatu dalam gelas. Ini di dalam kitabnya itu. Di dalam kitab Mushaf misalkan ya. Kata si A, itu minumannya manis luar biasa. Padahal nggak minum. Kata si B, Masya Allah, itu jamu yang luar biasa. Sama-sama nggak minum. Kau minum? Enggak. Kau merasakan? Enggak. Coba ya, sekarang ya plat hijau ya, kolor hijau ya. Ada plat biru, ini tentang organisasi. Tadi saya nggak sebut nama kan. Itu tahlil haram. Nggak ada zaman Rasulullah. Ziarah kubur nggak perlu. Maulid Nabi nggak perlu, itu haram. Itu bid'ah. Kau kenal Nabi? Enggak. Ya. Subuh pakai kunut. Oh, nggak pakai kunut. Pakai kunut. Nggak pakai. Doa habis sholat yang keras. Oh jangan, Nabi nggak ngajarin gitu. Dua-duanya debat. Tapi tanya, kau mengalami sholat zaman Nabi? Enggak. Ya, sama ya tadi ya. Di dalam cerita menceritakan, misalkan ya, Nabi Muhammad minum sesuatu dalam gelas. Nah, si A menduga itu manis, si B menduga itu jamu. Si C menduga kecut dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah mereka ikut minum? Tidak. Tidak loh. Semua orang membahas sholat sekarang ya. Di mana-mana. Ayo kita sholat. Sholatlah tepat waktu. Datangilah masjid. Sholatlah berjamaah. Tambahlah dengan sholat-sholat sunnah. Agar pahala beranak pinak. Betul gak ya kan?
Ya kan? Udah hebat semua. Ditanya, lantas kau pernah mirah dalam sholatmu? Enggak. Kau pernah khusyuk dalam sholatmu? Enggak. Loh gitu kok sama-sama bacot itu. Masya Allah, gitu. Sama seperti jualan ya. Saya jualan misalkan lemper. Ayo makanlah lemper ini. Ini Masya Allah, enak sekali. Dari ketan yang luar biasa. Isinya ayam. Satu bilang, ya. Isinya babi. Isinya daging monyet dan sebagainya. Kau pernah makan lemper ini? Enggak. Kau pernah tahu daging apa? Enggak. Tapi kok promosi? Gak masuk akal. Betul kan? Agamaku agama yang benar. Masya Allah. Diridhoi Allah satu-satunya. Oh begitu. Kapan kau kenal Allah? Kapan kau tahu agamamu diridhoi? Gak tahu. Aku cuma yakin. Ya makanya ini semua loh merasa Islam. Hanya Islam yang masuk surga. Masya Allah. Lainnya kafir. Oh begitu. Kapan kau Islam? Dari kecil. Bapak saya Islam, mak saya Islam. Oke. Bagaimana kau bersyahadat? Asyhadu alla ilaha illallah. Lah kau bersaksi enggak? Enggak. Ini lebih lucu daripada Dono Kasino itu, betul nggak? Lebih lucu daripada Charlie Chaplin, betul nggak? Orang nalar saja kalau punya otak saja, terasa dia goblok. Tuh iya, aku goblok sama itu kan? Tapi ternyata yang goblok ini kelasnya luar biasa. Ada yang profesor, ada yang kiai haji, itu kan? Ada yang LC, itu kan? Goblok apa itu? Kau mendebatkan sesuatu yang tidak pernah kau alami. Saya bilang ya, Islam begitu, Islam cap, taek. Jelas tak? Karena saya ngalami Islamnya beneran. Islamnya memakai metodologi, Islam yang ada wasilahnya, ada Rasul zaman ini. Saya pastikan Islam yang nggak memakai itu goblok, taek. Itu bukan agama. Dan saya berani membuktikan dan menerang ilmiahnya, makanya saya bombardir di Islam-Islam yang halu-halu itu ya. Masa kau zaman ini kau berkiblat existing zaman 1500 tahun yang lalu? Kenal aja enggak mengaku umat Nabi? Kau kenal Nabi? Enggak. Kau dikenal Nabi? Juga enggak. Masya Allah, kita Ahlussunnah wal Jamaah. Gatel kan ya. Namanya jamaah berarti ada kaitan nggak dengan antara makmum sama imamnya? Ada. Namanya jamaah itu berarti saling berkaitan, keterkaitan itu enggak? Jamaah itu makmum diakui imam, imam juga mengakui makmum. Ada ikatan yang tidak terikat dengan ruang dan waktu, berarti ini ikatan ruhaniyah ya. Kalau kau mau makmum jasmani bisa nggak dengan Nabi Muhammad yang zaman 1500 tahun yang lalu? Beda zaman aja itu, misalkan Nabi Muhammad di zaman bapakmu atau bapak di zaman nenekmu itu mbahmu itu juga gak nyambung, betul kan? Kalau jasmanian ya. Paling beda 1500 tahun lalu sudah kakek nenek buyut itu sudah gak nyambung, betul gak ya? Maka ini adalah ikatan ruhaniyah jasmaniah, ruhaniyah jamaah dengan ruhaniyah Rasulullah. Jelas ya? Jelas. Tapi ngaku-ngakuin gampang saja, Masya Allah. Kita umat Rasulullah di akhir zaman, Masya Allah. Kita golongan Ahlussunnah wal Jamaah, Masya Allah. Kan ada tuh orang yang berjanggut yang pakai topi peci biasanya, orang yang kurus itu kan, pakai kacamata, entah siapa nama itu. Dul Tamit atau Dul Gembut ya. Yang dia tukang cerita. Nah kalau ahli cerita biasanya disebut apa? Ahli hikayat. Kok mirip-mirip nama seorang ya? Saya nggak menyamakan loh, ahli hikayat. Jangan diplinter ya. Saya nggak ngomong ahli hidayat loh ya. Nggak ngomong ahli hikayat. Tukang
Dongeng yang cerita ya. Kalau tadi Abdul Somad kan dia bilang sendiri kalau akhirat nanti, betul nggak? Berarti saya pastikan dia bukan pelaku akhirat loh. Dia bilang sendiri kan? Nah dia kok cerita tentang kubur, barzah loh. Dia dapat dari teori apa dari pengalaman? Teori dong, dia bilang sendiri, betul nggak? Nah makanya bisa saya sampaikan ya, membuktikan akhirat ada dua ya, lewat jalan umum, lewat kematian, atau lewat jalan khusus, lewat Shiratal Mustaqim. Jelas ya? Gamblang? Masuk akal? Seorang Nabi Muhammad menceritakan akhirat dan sebagainya saat beliau masih hidup. Seorang Nabi Muhammad juga sampaikan, jika tidak kau dapatkan surga saat kau di dunia, maka akhirat pun tidak mungkin kau dapat. Jelas ya? Berarti surga itu harus kau dapatkan saat kau masih hidup. Maka dalam hal ini kau lewat akhirat ya, menuju akhirat, kau lewat jalan yang umum atau lewat jalan khusus? Berarti jalan satu-satunya untuk menembus lapisan langit akhirat harus lewat jalan khusus. Bertangan. Tapi sayang Abdul Somad gak ngerti. Dia nggak bisa masuk akhirat. Dia bilang itu, betul nggak? Ada videonya loh ya. Akhirat itu nanti, betul nggak ya? Berarti Abdul Somad nggak bisa masuk akhirat. Berarti Abdul Somad cuma tukang cerita, ya kan? Tepuk tangan untuk Ustadz Abdul Somad, tukang cerita. Makanya di sini ada 3 contoh, ada Abdul Somad, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Dia berdebat tentang sesuatu di akhirat yang tidak pernah mereka alami. Didebatkan dari suara. Ternyata apa? Yang di sini ternyata apa? Bukan tikus, bukan kucing, bukan apa, ternyata nyambi biawak, ya tak? Ya kan ya? Kan mereka menduga, betul ya? Dugaan itu manis, kecut atau jauh dan sebagainya. Ini loh cuman air jahe hangat, nggak tawar, juga nggak manis, nggak kecut. Airnya ada aroma jahenya. Nah, jelas ya? Kalau kau dugaan, itulah kenapa Allah menolak ilmu dugaan. Ilmu yang kau dapatkan dari teori. Sehingga apa? Teori kau baca menjadi interpretasi, gambaran awal. Ya bagaimana? Ayo kalau ngomong ilmiah. Nah, kalau bahasa ilmiah itu hipotesa, ya kan? Dugaan awal. Oh, kalau misalnya ilmiah dong, bukan khayal kayak orang-orang pembaca kitab ya. Saya nggak mau disejarkan dengan pembaca kitab tuh, nggak mau. Nah, harus logis ya. Nah, kalau ada orang Islam menjelek-jelekan umat Nasrani, ya saya membela Nasraninya. Ambil apa? Karena Nasrani bukan agama berisik, ya kan? Agama tenang, agama damai, agama bakti, ya kan? Yang repot, yang berisik itu Islam itu yang nggak tahu konsep dasar agama, tapi merasa benar. Lebih sulit itu. Mayoritas di sini pasti arogan itu. Yang lainnya kafir, padahal dia masih kafir. Gus Dur aja loh di dalam Syair Tanpa Waton kan. Kalau kau cuma belajar syariatnya saja, syariat bloko, kau itu masih kafir, tapi nggak ngerti kafirmu. Bisanya mengkafir-kafirkan orang lain. Makanya ngaji tingkatkan ke tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Itu Gus Dur, sesepuh NU ya. Kenapa umat NU-nya nggak belajar tarekat? Kan aneh. Katanya, Masya Allah, Mbah Gus Dur itu panutan saya. Oke. Nah, Mbah Gus Dur sampai sekarang loh ya, di mana-mana di Jawa Timur, di setiap mau sholat, biasanya langgar musola, masjid, nyetel Syair Tanpa Waton. Ngawiti engsun
kelawan siiran kerono muji marang pangeran, disetel di mana-mana. Kamu seneng, enak ayam dengerin, ya. Dari mana ini? Dari syair tanpa waton dari Mbah Gus Dur atau Ustadz siapa itu yang di apa? Di Sidoarjo itu ya. Itu yang Gus apa? Siapa itu ya? Yang membuat syairnya itu kan Gus Nizam. Gus Nizam. Nah, kemudian semuanya nyetel, berarti kan setuju betul ya? Kalau diprotes, ditantang, dibubarkan, berarti nggak setuju.